Inggris. Tetapi untuk yang teori kognisinya sebenarnya juga nanti bisa diterapkan untuk pembelajaran materi apapun sebenarnya. Nah di sini karena ada guru bahasa Inggris sudah tidak asing lagi dengan materi ini, task based language teaching. Jadi nanti terutama untuk yang guru bahasa Inggris tentunya sudah tidak banyak masalah dengan materi ini. Proyeknya task based, jadi dia tugasnya lebih membuat anak itu untuk melakukan aktivitas gitu. Tapi kalau misalkan exercise itu kayak ketika misalkan ada soal jawaban soal harus menjawab. Kalau pas dia bentuknya misalkan kita disuruh mengajar mereka untuk membuat dialog, lalu nanti kita Ini kadang-kadang kita itu kan seringnya antara bila yang cerita dan guru bahasa Inggris pasti benar kan gitu. Jadi kata Bu Ida, task itu adalah activities, exercise, kegiatan. Padahal sama ya. Nah, saya minta lagi pahami kayaknya. Jadi silakan. Menurut saya sama saja. Menurut sama aja karena tujuannya itu untuk menguji sesuatu yang sudah kita ajarkan. Mungkin sedikit berbeda antara task dan exercise. Kalau task itu lebih autentik gitu ya, autentik kepada kegiatan atau kegiatan. Kalau exercise itu biasanya berdasarkan materi yang sedang diajarkan. Kalau task itu ya menyimpulkan aja ya Pak dari Bu Helda ya, tugas yang lebih dominan ke anak-anak untuk lebih fokus ke skill yang harus dikerjakan. Memang dia lebih kompleks gitu. Sedangkan kalau exercise kegiatan harian yang dilakukan oleh siswa dalam kelas gitu. Jadi menghafalkan, mempraktekkan grammar. Nah akhirnya yang terjadi itu kita tahu what, tahu apa, tetapi bagaimana. Nah seperti sekarang ternyata paradigma itu banyak ditentang. Ya seperti anak-anak kita kan tahu sekarang itu. Nah mungkin ke pelajaran lain ada yang mengajar agama di sini. Ya itu misalkan kayak pelajaran agama mungkin guru yang diutamakan bagaimana hafal. Al-Fatofatu minal iman, kebersihan pangkal daripada iman, tapi hanya sebatas itu, gitu ya. Tetapi prakteknya tidak mempraktekkan kebersihan. Nah akhirnya dibalik prakteknya sekarang, kayak di luar negeri itu anak dari kelas TK sampai perguruan tinggi itu nggak ada yang hafal itu bahwa kebersihan pangkal daripada iman. Komunikatif dalam pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa itu dengan cara apa? Diberikan task. Nanti akan kita apa sih bedanya task dengan exercise. Jadi utama dari task base ini adalah bagaimana sih belajar bahasa fokusnya kepada meaning, bukan kepada forms. Forms itu linguistic features. Jadi bukan belajar terutama dulu zaman saya gurunya masuk anak-anak pagi ini kita akan belajar simple present tense. Simple present tense adalah bla 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 bla. Rumusnya ini kerjakan latihan. Makanya sampai sekarang banyak orang kita itu tahu teorinya. Saya yakin ibu-ibu yang ada di sini, bapak-bapak, begitu ditanya bangun tidur pun apa simple present tense tahu. Apa itu memfasilitasi siswa untuk belajar bahasa Inggris yang fokusnya kepada utamanya itu, walaupun juga tetap juga memfokuskan kepada linguistic features. Tidak linguistik. Jadi juga grammar bukan nggak penting, grammar itu penting, tetapi grammar yang muncul pada saat proses pembelajaran. Oh ternyata siswa misalkan dalam proses pembelajaran, misalkan Bu Wilda, Pak Abi dan lain-lain sudah mengajar bahasa Inggris, ternyata siswanya ada yang mengatakan where did you go yesterday? Misalkan dia bukan, I am go. Misalkan, oh berarti dia di situ ada masalah. Nah itu nanti yang akan dibahas misalkan forms. Jadi forms yang dimaksud ini linguistiknya yang muncul dari karena kesulitan siswa. Jadi bukan yang dipersiapkan oleh guru. Kalau dulu kan dari guru pokoknya problem nggak problem, saya membedakan ini. Nah sekarang dibalik. Jadi yang diatasi oleh guru terutama adalah yang memang betul dialami oleh siswa.
siswanya yang muncul pada saat proses pembelajaran. Jadi bukan disiapkan dari awal. Kesulitan membedakan. Ternyata begitu ya. Kalau TAS itu fokusnya kepada meaning. Nah, benar nggak secara grammar itu berarti namanya exercise. Tetapi kalau siswa misalkan kita tahu di tes tadi soalnya ada apa itu tadi? Nomor 2 membuat misalkan timetable, siswa selalu membuat jadwal. Nah itu namanya meaning, TAS, bukan exercise. Nah, terus juga ada communication, ada gap. Karena ternyata secara teori komunikasi akan terjadi, akan menarik bila ada gap. Nah makanya kenapa film Barat itu lebih laku dibandingkan film Indonesia. Karena kalau film Indonesia kan sudah hampir gapnya hampir nggak ada, sudah tahu semua. Bu Helda begitu nonton, si A ini pasti mau jadi tukang bubur naik haji. Oh Ibu Rahma pasti nanti mau jadi juragan. Jadi sudah dari awal artinya dari gap. Jadi tidak lagi menarik. Pak Ketua Yayasan begitu melihat film Barat sampai lupa makan pembelajaran full, baik itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, terus apa lagi? Biologi, kimia dan sebagainya. Buatlah bahwa pembelajarannya itu ada gap. Karena kalau nggak ada gap itu siswanya bosan. Jadi buat bagaimana gap? Nah itu. Terus yang kedua ada lagi outcome. Nah kalau ini hanya kalau yang itu ada outcome. Kalau yang exercise pokoknya benar dan salah. Kayak tadi nih. Ini tadi yang diberikan tadi ini namanya exercise. Pokoknya benar atau salah. Benar 10, salah 10. Nah itu namanya exercise. Kalau ini tidak. Jadi outcome itu artinya gini. Oh tujuan saya dalam pembelajaran ini siswa bisa membuat katakanlah timetable atau cara memesan makanan. Dia bisa. Nah itu namanya outcome-nya seperti itu. Jadi nah ini terus metodologinya itu dalam TAS itu ada yang namanya pre-TAS. Dan pre-TAS itu sebelum diberikan TAS yang sesungguhnya itu prosesnya baik itu nanti matematika, kimia, biologi. Jadi ada 2 aktivitas yaitu planning time atau waktu. Jadi ternyata menurut riset waktu 10 menit untuk memplanning apa yang akan dikerjakan oleh siswa itu yang paling efektif. Jadi misalkan matematika sebelum mengerjakan tugas itu pokoknya begitu ada activities isinya ada apa? Praying, checking, student attendance, nah itu mah wajib apapun. Tetapi kan juga yang mengarah kepada materi itu. Kemudian waktu pelaksananya railsnya itu tadi. Jadi melaksanakan apa yang sudah dikerjakan dalam pre-activities. Nah baru dalam post-task ini sifatnya namanya apa? Reinforcement. Jadi situ kegiatannya bisa siswa untuk memberikan laporan, bisa juga ini di sini sebagai untuk membahas kesulitan siswa tadi. Misalkan tadi yang di sini siswanya ya refleksi bahasanya itu. Jadi untuk membahas problem atau kesulitan dalam proses pembelajaran itu membahas gitu. Terus ada mengulangi tas lagi, misalkan mengulangi. Jadi pada dasarnya ini tidak juga untuk khusus pembelajaran bahasanya, bisa juga diterapkan untuk pembelajaran general, gitu ya. Nah sekarang kita kesini saja, ini sebetulnya bisa. Nah ini ya. Nah jadi untuk menyusun tas ternyata dasarnya adalah ini yang disebutnya the cognition hypothesis, itu yang disebut oleh Skihen dan Robinson. Jadi ternyata di dalam kepala kita ini dibagi menjadi 2 belahan kognisi. Jadi kognisi itu dibelah menjadi 2, yaitu yang namanya satu itu namanya the resource directing dan yang kedua the resource directing. Resource directing itu artinya bagian kognisi ini itu yang ternyata memfokuskan ini adalah reasoning, beralasan. Jadi kalau siswa diminta untuk berargumen, memberi argumen, maka beban kognitifnya lebih berat dibandingkan siswa yang tidak diminta
secara kognitif lebih ringan dibandingkan suruh cerita kegiatan 2 tahun yang lalu. Misalkan Pak Adam suruh cerita kegiatan sehari-harinya, itu lebih ringan dibandingkan dia juga diminta untuk memberikan alasan mengapa. Oh, jam 7 saya membantu istri ngepel. Mengapa? Itu ternyata juga secara kognitif lebih berat bebannya. Nah itu ya. Nah, sementara yang tidak menggait atau tidak memfokuskan kepada itu tadi, kepada, kalau di bahasa itu, kepada linguistik. Jadi ini membantu, ternyata permainan dibuat simpel dan kompleksnya dari resource directing itu membantu siswa. Oh, bahasanya lebih kompleks, sinteksnya lebih kompleks. Yang resource directingnya itu dibuat kompleks, banyak hal yang didiskusikan, diberikan alasan, dan apalagi masa lampau. Tetapi yang di sisi deflectingnya itu dibuat simpel. Jadi siswanya diberikan waktu 10 menit minimal atau pokoknya ada planning time-nya. Kemudian siswa sudah punya background tentang itu, dan yang ketiganya siswanya itu diberikan tugasnya satu aja, jangan dua-dua. Kalau itu rumah tangga kan bisa membuat tugas kepada siswanya yang dua-duanya kompleks, tidak dikasih waktu, tidak punya background knowledge, tidak punya skema tadi, dan dual. Terus di sini mereka siswa harus berargumen, siswanya menceritakan sesuatu yang lampau, terus apa lagi? Banyak hal, masa lampau, berargumen, maka siswanya stres. Jadi jangan sampai siswa stres ternyata karena guru yang tidak tepat memberikan diagnosa, gitu ya. Nah, kalau yang ringan-ringan itu katakan, oh ini kelasnya pemula, buatlah yang simpel-simpel. Sininya simpel, secara kognitif, dua dimensinya simpel semua. Tetapi kalau mau naik kelas dan itu sebenarnya produknya menurut teori bagus, itu di sininya kompleks, tapi di sininya simpel. Bahasa desain ya, karena saya belum bahasa Indonesia. Apakah bisa dikatakan misalkan kalau di bahasa Indonesia kan dia berbasis tag ya, sama sih dengan bahasa Inggrisnya. Apakah kalau misalkan dia ranahnya itu misalkan menemukan informasi, menentukan struktur itu ranahnya ke exercise. Sedangkan ketika ranah menulis itu ranahnya ke task. Itu saja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meaning itu berarti tas. Terus di situ ada gap, ada komunikasi yang harus diselesaikan. Misalkan bagaimana cara membuat ini, bagaimana cara mengerjakan ini, bagaimana cara melihat jadwal. Nah itu berarti dia ada yang harus diselesaikan. Ada itu.